Salam sehat. Kali ini kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Kali ini kita akan membahas mengenai peluang suatu kejadian. Nah, misalkan A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, maka peluang kejadian A didefinisikan sebagai peluang A sama dengan NA per NS. Contoh, 3 koin akan dilempar bersamaan. Peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar adalah. Nah, materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai 3 koin. Jadi 3 koin itu inilah ruang sampelnya. Banyaknya sampel adalah 8. Ingat, sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi tentang percobaan. Jadi kamu lihat kembali materi sebelum ini. Kemudian yang ditanya adalah munculnya 2 angka dan 1 gambar. Nah, 2 angka dan 1 gambar kita lihat dari ruang sampel. 2 angka yaitu AAG, ini angka, ini gambar hanya 1. Kemudian 2 angka ini AGA, kemudian GAA. Jadi kejadiannya adalah AAG, AGA, dan GAA. Ingat bahwa muncul 2 angka dan 1 gambar. Jadi banyaknya kejadian adalah 3. Sehingga peluang dari munculnya 2 angka dan 1 gambar adalah NA per NS. Artinya kejadian yang ditanya dengan banyaknya sampel. Banyaknya kejadian adalah 3. Kemudian banyaknya sampel adalah 8. Contoh yang lain, 2 buah dadu dilempar sekali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 8. Sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai 2 buah dadu. Ya, ini sampelnya. Kemudian banyaknya sampel ini adalah 36. Yang ditanya dadu berjumlah 8, maka kita perhatikan di sini di ruang sampel ini. Yang berjumlah 8 bila dihitung adalah 26, 35, 44, 53, dan 62. Ini disebut dengan ruang sampel dari dadu berjumlah 8. Maka banyaknya adalah 5. Sehingga peluang munculnya mata dadu berjumlah 8 adalah NA per NS. NA tadi 5, NS 36. Berarti 5 per 36. Contoh yang lain, sebuah kotak berisi 5 bola putih dan 3 bola merah. Dari kotak itu diambil sebuah bola secara acak. Berapa peluang terambilnya bola putih, bola merah? Nah, ingat dulu kita harus mencari ruang sampel. Banyaknya bola, ada bola putih sebanyak 5, ada bola merah sebanyak 3. Jadi banyaknya sampel 5 tambah 3 adalah 8. Kemudian yang ditanya peluang terambil bola putih. Bola putih banyaknya 5. Berarti peluangnya adalah 5 per 8. Kemudian bola merah, terambilnya bola merah. Bola merah ada 3. Banyaknya sampel tadi 8. Berarti peluangnya adalah 3 per 8. Kemudian sebuah kotak berisi 10 kelereng merah, 6 berwarna merah, dan 4 berwarna biru. Dari kotak itu diambil 3 kelereng secara acak. Tentukan peluang terambilnya semua kelereng merah, semua kelereng biru. Nah, banyaknya kelereng itu 10, yaitu 6 merah, 4 biru. Jadi kita cari dulu sampelnya. Yang diambil adalah 3 kelereng, berarti kita menggunakan rumus kombinasi. Ingat materi sebelumnya, yaitu materi pada kombinasi. Jadi ini N, ini R. Maka 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Ini 10 kurang 3, 7 faktorial. Maka berhenti di 7 faktorial untuk pembilang. Maka yang tinggal, yang 3 faktorial ini kita jabarkan. 3 kali 2 kali 1. Yang 7 faktorial mati dengan ini. 9 bagi 3 tinggal 3. 8 bagi 2 tinggal 4. Maka yang tinggal adalah 10 kali 3 kali 4. Hasilnya 120. Ini sampelnya. Yang ditanya semua kelereng merah. Berarti bila 3 merah ini diambil dari yang 6 merah. Merah tadi banyaknya 6 ya. Maka yang diambil adalah 3. Ingat semua kelereng merah. Berarti kalau semua kelereng merah berarti yang 6 itu sebagai N. Yang 3 itu yang diambil. Ingat pertanyaannya tadi. Maka gunakan rumus kombinasi 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini tinggal 3 faktorial. Ya, mati yang 3
Ini 3 kali 2 kali 1, ini 6. Mati 6, maka tinggal 5 kali 4, sama dengan 20. Ini peluang A-nya. Ini NA-nya. Sehingga peluang semua kelereng merah, berarti NA per NS. Ingat NA-nya 20, S-nya 120. Jadi sederhanakan, bisa bagi-bagi 20, tinggal 1 ini. Bagi 20 ini tinggal 6, jadi dia 1/6. Kemudian peluang terambilnya kelereng biru. Banyaknya biru tadi 4, maka ini N-nya 4, yang diambil 3. Ingat soalnya tadi, berarti 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Jadi ini tinggal 1, ini berhenti di 3 faktorial. Jadi mati ini, ingat kembali pelajaran kombinasi ya. Berarti tinggal 4. Maka peluang semuanya kelereng biru adalah 4 per 120. Ini 4 per 120 sama dengan, sederhanakan ini jadi 1 per 30. Contoh yang lain. Sebuah kotak berisi 10 kelereng merah. Soal yang sama. Pertanyaannya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Sampelnya tetap tadi, ini banyak sampel. 2 kelereng merah berarti yang merahnya tadi ada 6. Yang diambil hanya 2. Kemudian yang birunya ada 4, yang diambil 1. Berarti kita jabarkan. Berarti 6C2 kali 4C1. Ini yang merah, ini yang biru. Kalau ada kata kunci dan, berarti dia dikali. Berarti 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial kali 4 faktorial per 4 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial. Kita selesaikan ini tinggal 4 faktorial. Kita selesaikan ini tinggal 3 faktorial. Maka ini berhenti di 4 faktorial. Untuk memudahkan melakukan perhitungan, maka mati yang ini mati. 6 bagi 2 tinggal 3. Jadi di sini tinggal 3 kali 5. Kemudian yang 3 ini mati dengan 3. Berarti 4 bagi 1 tinggal 4. Maka hasilnya adalah 60. Jadi NC itu 60. Maka peluang terambilnya 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru adalah 60 per 120. Ingat sampelnya tadi 120. Jadi sederhanakan tinggal setengah. Bagi-bagi 60 ini 1, bagi 60 ini tinggal 2. Pertanyaan yang sama, soal yang berbeda. Tentukan peluang terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru. Yang merah tadi ada 6. Berarti 6C1, yang biru ada 4, berarti 4C2. Jadi kita jabarkan seperti ini. Kamu kali, kamu bagi. Ini tinggal 5, ini tinggal 2. Ini berhenti di 5 faktorial. Untuk memudahkan perhitungan, ini berhenti di 2 faktorial. Jadi tinggal 4 bagi 2, tinggal 2. Maka ini jadi 6 kali 3 kali 2. Maka hasilnya adalah 36. Maka peluang terambilnya 1 kelereng merah dan 2 kelereng biru dari soal ini adalah 36 per 120. Sederhanakan dibagi-bagi 12. Ini tinggal 3, ini tinggal 10. Satu lagi. Sebuah kotak berisi 3 transistor berwarna merah, 4 transistor berwarna kuning, dan 2 transistor berwarna hitam. Nah, jumlah semuanya ini adalah 9. Dari dalam kotak diambil 3 transistor sekaligus, berarti dia 9C3. Kita cari dulu nanti sampelnya. Yang ditanya, peluang terambil 2 transistor berwarna kuning dan 1 berwarna merah. Berarti kita cari dulu sampelnya, yaitu 9, jumlah semua ini, C3. Yang diambil adalah 3. Berarti 9 faktorial per 9 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Jadi ini 6 faktorial. Maka ini berhenti di 6 faktorial. Kemudian untuk memudahkan perhitungan, kemudian yang 9 dibagi 3 tinggal 3, 8 bagi 2 tinggal 4. Maka dia tinggal 3 kali 4 kali 7, hasilnya 84. Ingat soalnya tadi, 2 kuning, 1 merah. Yang kuning tadi 4, berarti 4C2. Yang merah tadi 2, berarti yang merah tadi 3 ya. Berarti 3C1. Jadi jabarkan kombinasinya. Maka hasilnya adalah 18. Sehingga peluang berwarna 2 berwarna kuning dan 1 berwarna merah adalah 18 per 84. Sederhanakan ini dibagi-bagi 6. Jadi hasilnya adalah 3 per 14. Oke.
Untuk materi ini kamu harus menguasai